Undang-Undang Dasar ditetapkan atau disahkan 18 Agustus 1945. Patut diperingati ke-81, kita wajib ingat kembali, pahlawan di balik layar yang jarang diketahui, selalu harus ingat, untuk jadi pijakan, menyongsong masa depan. UUD 45 itu konsep negara yang utuh. Mencantumkan tujuan NKRI didirikan. Memuat prinsip-prinsip utama penyelenggaraan negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Merupakan pemikiran multidisiplin, filsafat hukum politik ekonomi, sosial, budaya, administrasi hubungan internasional. Menganut pembagian kekuasaan, tercermin dengan adanya lembaga tertinggi negara, MPR. Lembaga tinggi negara pun diatur sedemikian rupa agar bersinergi mencapai tujuan negara. Menggambarkan bahwa pada penyusun memiliki kompetensi sangat tinggi dengan semangat kolektif yang luar biasa. Banyak pemeran dengan kompetensi tinggi dan pengorbanan yang perlu kita selalu ingat. Catatan perubahan UUD 45 asli ke UUD 45 perubahan. UUD 1945 yang semula telah berubah meskipun pembukaan tetap dipertahankan, jadi sekarang sebutannya, tetap Undang-Undang Dasar 1945, kami sajikan beberapa perbedaan yang ada, namun kami akan fokus pada 3 hal, yaitu, kedaulatan. MPR yang peranannya tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Lalu sebagai apa? DPA yang dihapus. Menggunakan pendekatan, games theory, dan activities-based management. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, telah diubah jadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang semula ditunjuk player adalah MPR, sekarang tidak jelas bahkan rules belum ada. Karena di UUD merujuk kembali ke UUD, MPR dahulu merupakan lembaga tertinggi negara sekarang tidak ada lagi dan dianggap setara dengan lembaga tinggi lain dengan fungsi utama mengubah UUD. Konstitusi UUD perlu diubah. Lembaga tinggi negara menerima kedaulatan rakyat secara horizontal, di mana titik koordinasi dan sinerginya? UUD seharusnya mengatur yang pokok agar seluruh player dapat bersinergi mencapai tujuan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan. Anggota DPR, anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Tugas wewenang utama. 1. Mengubah dan menetapkan UUD. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden wakil presiden menurut mekanisme UUD. 4. Memilih wakil presiden bila terjadi kekosongan. 5. Dalam kondisi tertentu, memilih presiden dan wakil presiden bila keduanya berhenti secara bersamaan. Usulan, MPR tetap sebagai lembaga tertinggi negara yang bersifat ad hoc, keanggotaan, DPA, pimpinan DPR, pemimpin semua lembaga tinggi, ketua DPRD TK2 seluruh Indonesia. Tugas dan wewenang, menyetujui rancangan perubahan UUD untuk dimintakan referendum. Menjaga sinergi seluruh lembaga tinggi negara melalui penetapan garis besar haluan negara, GBHN, berjangka minimal 25 tahun dari usulan lembaga tinggi negara yang telah dibahas di DPR. Mendengarkan dan memberikan masukan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat di sidang MPR yang harus diselenggarakan 1 tahun menjelang pemilu. Berkumpul dan bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam periode 5 tahun, yang dipimpin oleh anggota DPA yang diketuai oleh yang termuda. Ad hoc tapi anggotanya sudah kerja rutin sebagai penyelenggara negara. Ketua DPRD seluruh Indonesia itu sama dengan DPD yang dipilih. Ini penghematan dan sesuai dengan activity-based management. Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung merupakan sebuah lembaga yang netral tapi punya kompetensi pengalaman yang mumpuni untuk memberikan pertimbangan ke seluruh pemimpin lembaga negara lainnya. Keanggotaan, minimal 5 orang mantan presiden wakil, 1 orang mantan pemimpin ketua lembaga tinggi. Tugas dan wewenang, memberikan pertimbangan kepada semua pemimpin lembaga tinggi untuk urusan yang sangat strategis, menjaga harmonisasi dengan menyelenggarakan rembuk santai dengan para pemimpin lembaga tinggi minimal 6 bulan sekali. Pengalaman penyelenggara negara para mantan pelaksana adalah aset negara yang tak ternilai, wajib diwadahi dalam Dewan Pertimbangan Agung.
Ubah yang perlu, pertahankan yang bagus. UUD tidak semestinya berisi pasal dengan titik-titik. Diatur sesuai UUD. NKRI itu negara kesatuan. Hindari pemisahan termasuk pemisahan kedaulatan atau kekuasaan. Manfaat, added value biasanya diperoleh dengan pengorbanan biaya. Jika biaya jauh lebih besar daripada manfaat, masih mau dikejar? Menyelenggarakan negara pun perlu mempertimbangkan biaya. Negara bisa runtuh karena bangkrut? Ayo, isi kemerdekaan dengan mencintai negara melalui cinta diri yang sinambung meningkatkan kompetensi. Dirgahayu NKRI. Merdeka!